Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Edu. Dalam kesempatan kali ini, Bali Edu Channel akan mempersembahkan spesial edisi scholarship Beasiswa GTK Special Micro Credential Scholarship. Kebetulan tahun kemarin 2021 saya termasuk awardee dari beasiswa Micro Credential ini dan mendapatkan studi di Harvard Graduate School of Education. So banyak sekali sahabat, teman, kerabat yang bertanya bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa GTK, terutama Micro Credential Scholarship, dan bagaimana cara mendaftar, apa itu beasiswa Micro Credential Scholarship dan sebagainya. Dalam kesempatan kali ini kita akan kupas secara tuntas. Yuk lanjut. So, apa itu beasiswa GTK? Beasiswa GTK adalah salah satu dari beasiswa pendidikan Indonesia kolaborasi antara LPDP dan GTK, atau dapat kita katakan juga sebagai perluasan program beasiswa LPDP khusus untuk guru dan tenaga kependidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian apa sih itu beasiswa micro credential sebenarnya? Jadi beasiswa micro credential ini sebenarnya adalah beasiswa short course yang dilaksanakan selama 3 sampai 6 bulan. Beasiswa ini juga beasiswa non degree ya. Beasiswa ini beasiswa non degree, jadi tidak ada gelar yang didapat setelah mengikuti beasiswa ini, melainkan hanya sebuah sertifikat. Kemudian beasiswa Micro Credential tahun 2021 dan 2022 ini adalah beasiswa dalam bentuk online, jadi online professional development. Beasiswa ini seluruhnya dilaksanakan secara online, diperuntukkan untuk meningkatkan kompetensi para awardee dengan belajar di kampus-kampus ternama di dunia dan berkolaborasi dengan para praktisi pendidikan over the world. Jadi di sana nanti dengan apa yang saya rasakan, kita akan berdiskusi dengan banyak sekali praktisi pendidikan dari berbagai belahan dunia. Itu sangat menantang dan menarik sih untuk saya pribadi. Kemudian selanjutnya, siapa sasaran program dari beasiswa program Micro Credential ini, kemudian skema program, komponen pendanaan yang didapat, kebijakan beasiswa, sampai dengan bagaimana penyaluran beasiswanya. So kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sasaran program. Tadi sudah dikatakan bahwa seluruh guru dan tenaga pendidikan baik dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian bagaimana skema program ini? Program ini adalah non-gelar dari perguruan tinggi luar negeri untuk meningkatkan profesionalitas, kompetensi teknis dan non-teknis guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Program ini dilaksanakan secara online di perguruan tinggi yang telah ditetapkan. Jadi kita harus underline ya sahabat Edu, bahwa perguruan tinggi yang telah ditetapkan. Apa saja perguruan tinggi yang telah ditetapkan nanti kita bahas. Kemudian komponen pendanaan yang didapatkan oleh penerima beasiswa Micro Credential ini adalah yang pertama dana pendidikan, yaitu dana pendaftaran, dana SPP, dana tunjangan buku. Dana tunjangan buku untuk tahun 2022 ini sahabat itu sayang sekali ditiadakan. So sepertinya di website GTK beasiswa pendidikan ini belum direvisi. Jadi dana tunjangan buku untuk tahun 2022 ini ditiadakan ya sahabat itu. Kemudian 2 dana pendukung, yaitu dana asuransi kesehatan dan dana bulanan hidup. So kita belajar di rumah dan dikasih uang oleh Kementerian Pendidikan. Enak juga sih, lumayan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan beasiswa. Program beasiswa Micro Credential ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan jangka pendek secara daring or online selama kurun waktu 3, 4, atau 6 bulan pada perguruan tinggi luar negeri yang telah ditetapkan. Jadi seperti pengalaman saya, kami melaksanakan kegiatan pendidikan kurang lebih selama 4 bulan, dan itu full online melalui Zoom meeting,
ada sesi-sesi yang kita harus diskusi dengan banyak praktisi pendidikan di luar negeri, ada sesi di mana kita menerima materi, kemudian nanti akan diarahkan ke LMS, kalau bahasa kita Learning Management System, dia pakai Canvas, jadi pokoknya enak lah belajarnya walaupun secara online. Kemudian kebijakan beasiswa, program beasiswa mikrokredensial dilaksanakan dalam bentuk pendidikan jangka pendek. Oh ya, tadi sudah. Kemudian selanjutnya penyaluran beasiswa. Penyaluran beasiswa ini pertama, satu, komponen beasiswa berupa dana pendidikan yang disalurkan secara langsung ke rekening perguruan tinggi. Jadi penyaluran beasiswa pertama nanti untuk biaya pendaftaran, dana pendidikan dan sebagainya itu akan diberikan oleh pihak GTK atau sebenarnya sih pihak LPDP ke penerima beasiswa. Kalau pengalaman saya kemarin, saya daftar dulu sendiri ke kampusnya, kemudian nanti di reimburse. Kemudian yang kedua, komponen beasiswa selain dana pendidikan disalurkan secara langsung ke rekening penerima beasiswa. Jadi kayak dana hidup bulanan itu langsung diberikan oleh pihak GTK ke kita penerima beasiswanya langsung secara ditransfer nanti ke rekening masing-masing. Penyaluran komponen beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilakukan oleh LPDP melalui bank penyalur yang ditetapkan. Oh ya, jadi betul yang akan mentransfer dananya adalah LPDP ke kita, teman-teman. Oke, sekarang apa saja persyaratannya para sahabat edu? Persyaratan umumnya itu pertama tentu saja Anda harus salah satu dari bagian kita yaitu warga negara Indonesia terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik SIM PKB. Jadi pastikan Bapak sahabat edu itu sudah terdaftar di Dapodik, kemudian sudah mengajar paling sedikit 2 tahun secara berturut-turut. Kemudian melampirkan surat rekomendasi, ada formatnya nanti di situ. Ada surat rekomendasi dari atasan, surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal. Kemudian kelima, surat keterangan sehat atau bebas narkoba, dan keenam, mengisi profil diri pada formulir pendaftaran daring. Selanjutnya persyaratan khusus mengunggah dokumen LOA Letter of Admission Acceptance LOA unconditional yang sesuai program studi dan perguruan tinggi tujuan pada aplikasi pendaftaran. Kemudian yang kedua, mengunggah surat izin mendaftar beasiswa dari Dinas Pendidikan bagi guru PNS dan dari yayasan bagi guru tetap yayasan. Bersedia menandatangani surat pernyataan format terlampir, kemudian memenuhi ketentuan batas usia pendaftar per 31 Desember tahun pendaftaran yaitu 45 tahun ya. Jadi per waktu pendaftaran itu, kalau kemarin ini Desember, sekarang ini sudah dibuka Maret, mungkin jadi 45 tahun per Maret ini. Kemudian yang kelima, mengunggah dokumen indeks prestasi kumulatif IPK jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,0 yang dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau telah dilegalisir. Kemudian skor TOEFL kemampuan bahasa Inggris itu minimal TOEFL ITP 550, TOEIC 800, IBT 80, IELTS 6,5, TOEFL 550. Mengunggah sertifikat TOEFL dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia. Kemudian yang kedelapan, pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa tidak dapat mengajukan perpindahan perguruan tinggi, integrasi tujuan dan program studi tujuan. Teman-teman, sebenarnya kalau persyaratan khusus ini tidak terlalu kompleks seperti bagaimana dijelaskan di brosurnya ya, sahabat itu. Karena sepengalaman saya kemarin, selama kita sudah mendapatkan LOE dari perguruan tinggi yang ada di list GTK, maka secara otomatis kita sudah memenuhi persyaratan khusus tersebut. So kita sudah seperti ya hampir 80% dapat diterima oleh pengajuan besok kita dapat diterima oleh GTK kalau kita sudah mendapatkan LOE. So teman-teman, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mendapatkan LOE dari perguruan tinggi yang masuk dalam daftar list beasiswa mikrokredensial ini. Oke, untuk bagaimana cara mendapatkan LOE-nya akan kita bahas nanti di video-video selanjutnya. Oke, pendaftaran. Kita lanjut. Pendaftar yang sudah menerima LOE dan memenuhi kriteria dapat mendaftar secara online melalui laman
yang tertera GTK ya. Nah, ini yang kita tulis saja beasiswa GTK, nanti akan muncul dan bisa kita langsung cari ke halaman pendaftar. Pendaftar melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Jadwal pendaftaran yaitu pendaftaran dibuka mulai dari bulan Februari kemarin sampai dengan nanti kampus-kampus itu tutup, maksudnya pendaftaran untuk berbagai program yang ada di kampus tersebut tutup. So tidak ada rentang waktu sampai kapan besok ini ditutup. Selama Bapak sahabat Edu dapat LOE-nya, maka selama itu juga, selama programnya masih ada di kampus tujuan, maka sampai saat itu juga pendaftaran masih dibuka. Kemudian monitoring, evaluasi, dan pelaporan, nanti Dirjen GTK melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program beasiswa mikrokredensial. Jadi kalau pengalaman saya nanti akan ada personal yang meng-email kita untuk meminta beberapa hal, misalnya data-data pribadi atau mungkin testimoni terhadap beasiswa yang kita dapatkan. Kemudian kita juga bisa dibatalkan nih sahabat Edu sebagai penerima beasiswa apabila satu, tidak mendapatkan LOE unconditional sejak ditetapkan sebagai penerima beasiswa, kemudian berhenti dalam pendidikan, mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa, dihukum dengan pidana penjara dan atau diberi sanksi dari pemberi beasiswa. Jadi kurang lebih kalau ada hal-hal terkait dengan ini, maka besok kita dapat dibatalkan. Next. Oke, ini lampiran atau daftar universitas penyelenggara program mikrokredensial. Ada 14 universitas yang dilegalkan oleh GTK, yaitu Cambridge Professional Development Qualification, University of Cambridge. Teman-teman bisa langsung ke webnya untuk mendaftarkan diri, atau International IB Professional Development, IB ASCD Video Online Course for Teacher and Educators, atau Teachers College, Columbia University Reading and Writing Institute. Kemudian ada 5 online professional development program, Harvard Graduate School of Education. Kemudian yang keenam ada Graduate School of Education Professional Learning, Stanford University. Yang ketujuh online graduate specialization certificates, College of Education, Michigan State University. Dan sampai dengan yang ke-14 yaitu Center for the Enhancement and Teaching and Learning, the University of Hong Kong. Ya, ini berikut adalah 14 daftar kampus tujuan program mikrokredensial. Nah, sahabat Edu, jadi jika sahabat Edu ingin tahu sampai kapan pendaftarannya akan ditutup, sahabat Edu bisa mengunjungi nih website dari 14 kampus ini. Sampai kapankah program-program short course mereka atau professional development mereka itu dibuka? Sampai disitulah waktu penutupan pendaftarannya. Kemudian selanjutnya ini adalah lampiran dari lampiran-lampiran yang dibutuhkan, misalnya format dari surat pernyataan, format surat rekomendasi, atau format komitmen kontribusi dan sebagainya. Nah, bagi sahabat Edu yang tertarik nih untuk mendaftar program beasiswa mikrokredensial ini dan masih bingung dengan bagaimana membuat komitmen, kontribusi dan sebagainya, teman-teman bisa leave comments ya. Nanti saya akan balas dan mengarahkan teman-teman ke contoh dari dokumen-dokumen yang saya buat kemarin. Oke, bagi contoh saja referensi. Dan ini adalah contoh dari sertifikat yang saya dapatkan selama mengikuti studi di Harvard Graduate School of Education, Professional Education Knowledge. Saya kebetulan kemarin mengambil leading learning, jadi alhamdulillah saya lulus dan mendapatkan sertifikatnya. Bagus. Dan kemudian saya juga mendapatkan living allowance dari pihak GTK atau LPDP. Oke, kalau yang bertanya berapa sih jumlah cuan atau living allowance yang kita dapatkan dari beasiswa ini, japri saja kali ya. So nanti kita bisa saling bertukar pikiran mengenai dengan ini. Video selanjutnya sahabat Edu, setelah ini nanti kita akan membahas
lengkap bagaimana cara mendaftar beasiswa mikrokredensial, bagaimana cara mendapatkan LOE, dan bagaimana cara mendapatkan surat rekomendasi. Tapi untuk supaya tidak ketinggalan nih teman-teman, jangan lupa untuk like videonya, subscribe, komen, dan tentu saja nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan nih video-video dari kami sahabat itu. Demikian video untuk saat ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.